tepukkan, hembuskan, baru diusapkan ke muka. Jangan sampai debunya mustakmal, terpakai. Debu yang ini di atas, ini di tengah, ini di bawah. Sekali sapu, sekali usap dari atas. Lalu yang kedua, pukulkan, tepukkan, hembuskan. Debu dibagi 3. 1 di ujung, 1 di tengah, 1 di sini. Yang ini ke bawah. Yang ini ke dalam. Yang ini ke sini. Baru ini ke sini. Ini mazhab Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita akan membacakan berita oleh Bung Kameramen yang semakin cerdas. Amin. Didoain sama Bung Alfian, kita aminkan. Ya Bung Alfian, ini ada berita dari fifa.co.id. Judulnya adalah Tayamum Muldoko di kereta jadi pergunjingan. Ali ngabalin, sudah istiqomah masih aja diomongin. Nah ini Bung Alfian, jadi beredar ada video Muldoko itu bertayamum. Ini kalau di videonya ada narasinya ya, bukan saya yang nulis, tapi di dalam video tayamum mengusap kaki. Pak Jenderal ikut mazhab siapa? Dia ketika tayamum itu menempelkan benar di dinding, kemudian ngusap kaki. Jadi mungkin untuk cepatnya, coba saya bacakan ya Bung Alfian. Di Google lah kita lihat. Apa sih rukun tayamum? Rukun tayamum berarti seperti membaca niat, mengusap wajah, mengusap tangan sampai sikut, dan melakukannya dengan tertib. Selesai. Nah, nggak ada sampai kaki nih. Jadi mungkin apa respon Bung Alfian? Ya kalau saya kebetulan alhamdulillah selama hampir 4 tahun ini menggunakan moda kereta api ya, gampang tuh duduk. Iya makanya. Apalagi beliau orang pejabat ya. Saya aja penumpang biasa. Gimana Ustadz Ali, Alfian Tanjung Ustadz Ali. Ustadz Ali, Anda ini kan kumpulan para penguasa negara. Ya, Anda mau buatkan detik itu juga keran yang baru, ada siapkan orang yang pasti bisa. Bener. Jadi ini udah bener-bener lebay gitu ya. Jadi saya ingin mengatakan tayamum itu kan kalau kita tidak bisa berwudu sebagaimana mestinya. Satu, nggak ada air. Dua, Tuhan sedang sakit. Kalau kena air akan menambah atau melanggengkan atau melambatkan kesembuhannya. Jadi kelihatannya ya kalau bicara kena rukun ya sudah, sebetulnya udah ketawanya Bung Kameramen udah jawaban tuh. Iya, karena rukunnya itu sudah keliru, maka ibadahnya menjadi batal. Itu sih nggak usah tersinggung, nggak usah baper-baper. Benar. Ya kesimpulan untuk bagian pertama ini, tayamum memang kenapa? Satu. Betul. Yang kedua rukunnya apa aja tuh B. Yang ketiga udah nggak sah ibadahnya. Ya, Bung Alfian, memang jadi saya malah dapat jawaban dari Bung Alfian nih. Iya, di kereta itu air sangat mudah ya Bung Alfian. Iya. Pun kalau misalkan anggaplah kerannya mati, ya Allah, air di kereta, air minum berapa sih buat seorang Muldoko? Masa nggak mampu? Kerannya mati terus staf presiden bisa dipecat itu direktur pemberangkatannya. Iya benar juga Bung Alfian. Tuh ada airnya. Jadi gampang sekali untuk mendapatkan air di kereta. Tentang Muldoko ini saya ingin nanya hal lain Bung Alfian. Hal lain yang ingin saya tanyakan begini Bung Alfian. Jadi ada bercandaan di sosmed, orang-orang yang bisa dibilang tanggung lah ya dalam menjalani agamanya, sering dibecandain begini, buat lu mah yang haram cuman babi. Jadi ada kan, kalau di kita tuh Bung Alfian ya, orang-orang Islam tuh sangat takut ya Bung Alfian yang namanya makan babi. Tapi mereka masih berani tuh Bung Alfian, judi slot, masih berani tuh pinjam online itu walaupun riba. Jadi ada yang membercandai orang-orang Islam tuh, lu mah yang haram buat lu cuman makan babi doang, yang lain menurut lu haram tapi masih bisa dilakukan. Ini gimana Bung Alfian merespon
hal ini gitu kira-kira? Saya pikir itu sebagai bentuk tawasobil hak, tawasobil sabar, wa tawasobil mar. Artinya itu sebagai bentuk tamparan. Kita harus berani al-intiqad, berani mawas diri gitu. Betul. Nah, menurut hemat saya, pernyataan orang tanda kutip itu, entah dia muslim atau bukan, itu perlu direnungkan. Karena faktanya kan memang bank konvensional anggotanya masih jauh lebih banyak daripada perbankan syariah. Ini juga sebagai isyarat bahwa kaum muslimin belum total untuk menjadikan riba sebagai sesuatu yang punya ancaman hukuman yang keras. Yang kedua, judi. Judi dan minuman keras itu dalam surat 5 ayat 90 itu kan ada kalimat kunci di menjelang akhir ayat, min amalis syaitan. Itu perbuatan setan. Iya, benar. Nah, jadi kata kuncinya apakah riba, apakah judi, apakah minuman keras, apakah zina dan perbuatan maksiat lainnya itu ada dua persoalan. Yang pertama secara inner itu terkait dengan iman dan ketangguhan dia untuk tidak melakukan itu karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karena law enforcement. Karena tidak ada hukuman yang akan mereka dapat. Maka kita bisa lihat kasus pemerkosaan ya. Satu waktu koran Republika itu mengirimkan 2 orang wartawan ke Pakistan. Mereka selama di Pakistan itu selama 2 minggu itu menemukan kasus nggak sampai 2 kasus perkosaan selama 2 mingguan. Di Indonesia di tahun 90-an aja itu per 1 jam itu ada 6 kasus perkosaan. Itu data resmi dari Mabes Polri. Nah, artinya sebagai sebuah pengetahuan buat masyarakat bahwa pernyataan tadi itu secara ilmu sosiologi, dasen dan dasel, memang itu adanya begitu. Ada yang begitu maksud saya. Iya, ada yang begitu. Nah, artinya pernyataan tersebut bukanlah sebuah kebenaran, tapi sebuah pernyataan fakta sosiologis orang yang berbuat seperti itu. Riba, judi, minuman keras di dalam tetap haram is haram, halalul bainun, al haramul bainun. Iya, Bung Alfian. Jadi saya dapat kata kuncinya. Jadi malah harusnya kita bersyukur juga ditegur gitu, Bung Alfian. Jadi jangan sampai kita hanya mengharamkan babi, hal-hal haram lain kita lupakan. Bung Alfian, kembali ke soal muldoko. Kok saya tapi melihat begini, Bung Alfian ya? Ya ini masalah antara sepele dan gak sepele, tapi masalahnya ini kan orang penguasa, Bung Alfian. Baik, kita nggak tahu nih presiden begitu juga nggak kalau tayamum. Berarti kan artinya harusnya kita punya pemimpin dari presiden sampai pembantunya sampai bawahannya minimal, Bung Alfian, yang kayak gitu-gitu dia ngerti lah, Bung Alfian. Apalagi lebih bagus lagi kalau mereka sangat memahami agama Islam seutuhnya, Bung Alfian. Berarti kan dia dengan tayamunya aja begitu, bisa jadi pemahaman dia tentang konsep jihad misalkan sangat keliru. Jauh. Konsep dia tentang apa yang selama ini kenapa dia salah paham dengan FPI, mungkin dia karena tidak paham, Bung Alfian. Tayamum aja dia nggak ngerti, apalagi termasuk bahasa. memutasi anak-anak poluan yang berjilbab. Nah, iya benar. Pernah jejak. Jadi gimana, Bung Alfian? Jadi kalau saya memandang ini benar-benar 2024 kita perlu dari pucuk sampai bawah emang harus ngerti agama, Bung Alfian. Ya jelas jawaban saya, Bung Kameramen. Partainya partai Islam, calegnya caleg Islam berkarakter Islam, gubernur, wali kota, bupatinya beragama Islam dan berkarakter Islam. Udah yang lain gak usah bilang identitas, lu sebut aja. Kalau mau nyebut agama, lu mau nyebut ideologi lu. Orangnya orang PKI, pemimpinnya PKI, gitu. Sebut aja diumumin, gitu, nggak apa-apa. Nah, kalau buat presiden, kita sudah paham yang bisa khutbah Jumat, yang bisa jadi imam, yang bisa salawat asgil, yang bisa apa ya. Udah gitu aja, tinggal dilihat saja. Ada tuh di antara calon-calon presiden yang bisa begitu siapa, gitu kan? Udah clear. Dan lagi secara akademis oke, bahasa Inggris oke. Secara kewarganegaraan 24 karat warga negara Indonesia. Apalagi yang mau disoal, saya pikir itu. Iya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini memang kalau nanti di 2024 capresnya ada 3 ini, Bung Alfian, kayaknya di atas kertas Pak Anies peluangnya sangat besar, Bung Alfian. Karena yang satu nonton porno, yang satu kok disuruh sholat marah. Jadi Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini ternyata dipikir-pikir tidak jadi sepele, Bung Alfian. Karena yang sering Bung Alfian dan ustadz-ustadz lain ingatkan, hal pertama yang ditanya nanti kan tentang sholat ya, Bung Alfian. Jadi wudunya, tayamumnya masih ada air tapi tayamum ini kan menjadi fatal, Bung Alfian. Jadi untuk akhir sesi kali ini apa pesan Bung Alfian
untuk kedepannya. Jadi masyarakat tuh tidak memandang remeh bahwa pejabat yang akan kita pilih harus orang yang ngerti agama, bukan sekedar ngerti agama doang, tapi memang menjalankan. Ini kan fatal nih Bung Alfian. Bisa jadi konsep-konsep lain dia tidak paham, Bung Alfian. Silakan. Maka di penutup kalimat saya, mari bersiap memilih pemimpin dari level yang paling bawah sampai presiden, dan level-level yang dibutuhkan adalah orang yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan, berkeadilan, terbiasa bermusyawarah dan berjiwa persatuan. Dan ini harus menjadi bagian dari kesadaran kita, bukan yang mengotak-atik menjadi Trisila, Ekasila. Itu adalah bagian dari program kebangunan kembali PKI Partai Komunis Indonesia. Di sini saja dulu penyampaian pada kesempatan dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.